Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan subsidi kuota belajar. Latar belakang, yaitu dewasa ini kita dihadapkan dengan masalah global yang melanda seluruh penjuru dunia secara bersamaan dan tanpa berhenti, sehingga membuat segala aktivitas dibatasi, bukan bahkan ada yang sampai tidak dapat beraktivitas sama sekali. Hal ini juga terjadi di tanah air tercinta kita ini sehingga kita dituntut untuk menjaga protokol kesehatan apapun keadaannya. Pemerintah merilis peraturan untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni pasal 65 KUHP, pasal 212 KUHP, pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 84 dan pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang karantina kesehatan. Rumusan masalah. Apakah kendala yang dihadapi oleh pelajar dalam melakukan pembelajaran secara daring? 2. Apakah langkah yang diterapkan pemerintah dalam menyelesaikan program pembelajaran daring bagi pelajar? 3. Bagaimana keefektifan sistem pembelajaran daring? Yang tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi kendala pelajar dalam melakukan pembelajaran secara daring. 2. Mendeskripsikan langkah atau program yang diterapkan pemerintah dalam mendukung pembelajaran daring bagi pelajar. 3. Untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran daring. Manfaat penelitian. Sebagai sarana referensi yang baru mengenai topik yang diangkat. 2. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang efektivitas program pemerintah di masa pandemi. Ya, Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu landasan teori. Pendahuluan. Pemerintah sudah mulai menyalurkan kuota subsidi kepada pendidik dan peserta didik atau jenjang PAUD, dasar, dan menengah, serta kepada dosen dan mahasiswa dengan besaran kuota yang berbeda-beda. Perlu sahabat ketahui bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintah itu terbagi menjadi dua, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Kuota subsidi adalah kuota bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud kepada pendidik, peserta didik, dosen, dan mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa tidak semua kuota yang sahabat dapatkan bisa digunakan untuk mengakses semua konten internet. Yang kedua yaitu teori efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan, input, proses, maupun keluaran, output. Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi, suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.
Selanjutnya, pembagian kuota internet. Ada 4 kelompok yang akan mendapatkan kuota subsidi pemerintah dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pembagian kuota subsidi pemerintah yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dosen, dan mahasiswa, yaitu peserta didik jenjang PAUD, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, peserta didik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya, fungsi kuota subsidi pemerintah berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran secara online di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Karena ada 2 kuota yang terdapat dalam kuota subsidi, maka kedua kuota tersebut memiliki fungsi yang berbeda juga. Kuota umum subsidi bisa digunakan untuk mengakses konten internet apa saja. Kuota subsidi umum bisa sahabat gunakan untuk browsing, streaming, chatting, download game, Facebook, Instagram, dan layanan internet lainnya. Kuota belajar subsidi hanya bisa digunakan untuk mengakses halaman website aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, cara menggunakannya. Untuk menggunakan kuota subsidi pemerintah, caranya sangat mudah dan sederhana ketika sahabat mengakses aplikasi atau website. Ada 5 aplikasi video konferensi populer yang bisa diakses menggunakan kuota belajar, seperti Google Meet maupun Zoom dan lain sebagainya. Sebagai informasi bahwa kuota subsidi pemerintah diberikan kepada pendidik, peserta didik, dosen, dan mahasiswa yang sebelumnya sudah mendaftar melalui kampus atau sekolah. Dengan melihat banyak fungsi atau manfaat dari kuota subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka tentu saja harapan adalah pembelajaran secara online atau dalam jaringan di sekolah ataupun perguruan tinggi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Kuota subsidi dari pemerintah ini diberikan selama 4 bulan. Kemudian yaitu kerangka konsep. Yaitu kerangka konsepnya adalah pembelajaran secara daring, keterbatasan kuota untuk belajar online, sinyal yang kurang kuat memadai, bantuan subsidi kuota belajar, seleksi penerima bantuan kuota, yaitu efektivitas subsidi kuota belajar oleh pemerintah. Dengan kerangka konsep ini mempunyai variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat yaitu efektif pemberian subsidi kuota internet oleh pemerintah. Dengan adanya pandemi virus ini membuat pemerintah memberlakukan kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Akan tetapi ditemukan beberapa permasalahan, yaitu pelajar memiliki keterbatasan kuota internet. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan bantuan subsidi kuota internet untuk pelajar dan melakukan seleksi pemberian kuota tersebut. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang tipe dan dasar penelitian. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Model kuantitatif merupakan model penelitian berbasis filsafat positifisme. Berdasarkan uraian di atas, gambaran efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online khususnya oleh mahasiswa dengan responden penelitian sebanyak 100 yang digunakan untuk teknik random sampling dengan kuesioner yang berisikan pertanyaan tertutup, semi tertutup, dan terbuka yang dibagikan menggunakan Google Form untuk memudahkan analisis data menggunakan deskriptif dengan bantuan komputerisasi. Selanjutnya, slide ke-13 tentang 3.2 fokus penelitian. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang langsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah. Fokus penelitian ini adalah berfokus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam merumuskan masalah sebagai berikut. Kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran secara daring? Bagaimana pembelajaran tersebut, apakah sudah termasuk efektif ataukah masih banyak masalah yang timbul di dalamnya? Kemudian, apakah langkah yang diterapkan oleh pemerintah ini program yang